Hai, welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit katup jantung, yaitu regurgitasi mitral, atau mitral regurgitation, atau sering kita singkat sebagai MR. Kali ini kita akan membahas segi patofisiologi dari mitral regurgitation. Pada kasus mitral regurgitation, sebagian stroke volume ventricle kiri akan diejeksikan kembali ke atrium kiri yang memiliki tekanan lebih rendah dan terjadi saat sistole. Hal ini berdampak pada ejeksi darah menuju aorta lebih rendah dibandingkan total darah ventrikel kiri. Bersamaan dengan adanya aliran darah dari vena pulmoner, maka akan terjadi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah peningkatan volume dan juga tekanan atrium kiri, penurunan cardiac output, dan terjadi stres akibat volume pada ventrikel kiri. Ketika volume dan tekanan atrium kiri meningkat, maka volume diastolik pun meningkat, sehingga terjadi peningkatan preload. Preload yang meningkat sesuai dengan mekanisme Frank Starling akan menyebabkan peningkatan kontraksi jantung yang ternyata juga berperan untuk kompensasi penurunan cardiac output. Derajat keparahan dari MR dan rasio antara cardiac output dengan regurgitan ditentukan oleh 5 faktor berikut, yaitu adalah ukuran dari orifisium mitral selama regurgitasi terjadi, gradien tekanan sistolik antara ventrikel kiri dan atrium kiri, resistensi vaskular sistemik yang melawan aliran darah maju dari ventrikel kiri, compliance atrium kiri, dan durasi regurgitasi pada setiap kontraksi sistolik. Fraksi regurgitan dari mitral regurgitation dapat didefinisikan sebagai volume MR dibagi dengan total stroke volume ventrikel kiri. Rasio ini akan meningkat kapanpun resistensi untuk aliran menuju aorta akan meningkat. Sebagai contoh, pada kondisi tingginya tekanan darah sistemik atau adanya stenosis aorta atau AS, maka dapat terjadi peningkatan fraksi regurgitan. Lebih lanjutnya, peningkatan tekanan atrium sebagai respon terhadap volume regurgitan ditentukan oleh compliance atrium kiri. Compliance merupakan ukuran dari hubungan tekanan volume dari ruang jantung yang merefleksikan seberapa mudah atau sulit suatu ruang jantung dapat diisi. Sekarang mari kita lihat dari gambar berikut. Pada kondisi normal, aliran darah dari ventrikel kiri menuju aorta akan terjadi secara mudah. Berbeda kalau terjadi pada kasus MR akut. Pada kasus MR akut, compliance atrium kiri akan berubah sedikit secara tiba-tiba. Oleh karena atrium kiri merupakan ruang jantung yang relatif kaku, tekanannya meningkat secara substansial ketika atrium kiri dipajankan beban volume regurgitan yang secara tiba-tiba. Peningkatan tekanan ini akan ditransmisikan menuju sirkulasi pulmoner dan dapat menyebabkan kongesti paru dan edema secara cepat yang merupakan kondisi kegawat daruratan. Sebagai tambahan, seperti pada kasus mitral stenosis, tekanan arteri pulmoner dan jantung kanan akan secara pasif meningkat. Pada kondisi MR akut, ventrikel kiri akan mengakomodasikan peningkatan beban volume yang kembali dari atrium kiri berdasarkan hubungan Frank Starling. Hasilnya adalah peningkatan kompensasi di stroke volume ventrikel kiri dan fraksi ejeksi. Sehingga pada akhir dari setiap kontraksi sistolik, volume ventrikel kiri tetap normal pada jantung yang masih berfungsi baik. Pengosongan sistolik dari ventrikel difasilitasi di MR oleh penurunan tahanan atau resistensi terhadap kontraksi ventrikel kiri. Hal ini dikarenakan aliran keluar ventrikel kiri ditujukan langsung ke atrium kiri yang bertekanan rendah dibandingkan menuju ke aorta yang bertekanan lebih tinggi. Selanjutnya pada kasus MR kronik. Berbeda dengan MR akut, pada MR kronik terjadi proses yang lebih gradual. MR kronik memberikan kesempatan bagi atrium kiri untuk melakukan perubahan kompensasi yang menurunkan efek regurgitasi ke sirkulasi pulmoner. Dilatasi dari atrium kiri menyebabkan compliance-nya meningkat, sehingga ruang atrium kiri mampu untuk mengakomodasikan volume lebih besar tanpa adanya peningkatan tekanan yang signifikan. Dilatasi ini bersifat adaptif untuk mencegah peningkatan tekanan vaskular pulmoner secara signifikan. Akan tetapi ada biaya yang harus dikeluarkan dari dilatasi atrium kiri, yaitu penurunan dari cardiac output. Hal ini disebabkan oleh adanya compliance dari atrium kiri yang memberikan wadah bertekanan rendah untuk ejeksi ventrikel kiri dibandingkan dengan aorta yang memiliki tekanan lebih tinggi. Hal ini menyebabkan lebih tingginya fraksi darah regurgitan yang masuk ke atrium kiri. Gejala-gejala dari MR kronik adalah gejala rendahnya cardiac output seperti kelemahan ataupun mudah lelah. Sebagai tambahan, dilatasi dari atrium kiri secara kronik akan menjadi predisposisi untuk perkembangan terjadinya atrial fibrillation. Pada MR kronik, ventrikel kiri juga mengalami dilatasi kompensasi yang bersifat gradual sebagai respon terhadap tingginya beban, sehingga terjadi hipertrofi eksentrik. Dibandingkan dengan MR akut, hasilnya adalah peningkatan compliance ventricle untuk mengakomodasikan kumpulan volume yang mengisi dengan tekanan diastolik yang relatif normal. Luaran keluar pada kasus MR kronik dipertahankan di kondisi hampir normal untuk beberapa waktu dengan mempertahankan tingginya stroke volume melalui mekanisme Frank Starling. Selama bertahun-tahun, overload volume yang kronik akan menyebabkan gangguan fungsi sistolik ventricle, sehingga terjadi penurunan cardiac output dan gejala gagal jantung akan muncul.
Oke, itu merupakan pembahasan mengenai aspek patofisiologi dari MR. Semoga bermanfaat. Thank you and see you next time.